Halo pemirsa, kita kembali membahas kasusnya Ahmad Zoni yang rasanya kayak blunder dari petugas lapasnya. Karena apa? Waktu Ahmad Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan yang begitu mendadak, berita yang berkembang adalah Ahmad Zoni sebagai pengedar di lapas. Dan itu akan membahayakan. Nah, akan tetapi setelah kasusnya ini dipantau banyak orang, kenapa dari pihak lapasnya baru memberikan pernyataan bahwa Ahmad Zoni ini bukan pengedar, tapi pemakai. Dan ditemukan saat diadakan penggeledahan di selnya berubah ganja ya. Konon dari petugas ini mengatakan bahwa ganja itu didapat oleh Ahmad Zoni saat ada kunjungan, jam kunjungan. Jadi kalau melihat dari keterangannya ini, tentunya kalau ada kunjungan yang masuk, pastinya kan diperiksa dulu oleh petugasnya ya toh. Petugas jaga. Kenapa bisa lolos? Nah, apakah ini sebagai strategi sehingga kasusnya ini hanya sebatas petugas penjaga saja, tidak sampai ke dapur-dapurnya dari lapas, atau tidak sampai ke orang yang otak dari penyebaran narkoba di lapas, sehingga di-cut hanya sampai orang-orang yang sebagai penjaga atau yang mengawasi keluar masuknya pengunjung. Karena kabarnya dari petugas lapasnya memberikan pernyataan bahwa ganja itu diperoleh dari seseorang di luar lapas saat ada kunjungan. Aneh kan? Dari prediksi saya kemarin ada kartu bermain aman. Dan otaknya ini nanti tidak akan diketahui. Otaknya sudah bersih-bersih. Apakah dari pernyataan petugas lapas itu bagian dari cuci tangan dari otak si pengedar narkoba di lapas? Nah, ini yang membuat saya tertarik untuk mendalaminya. Kabarnya kasusnya Ahmad Zoni ini terjadi di bulan Januari ya. Kenapa? Hampir 1 bulan, berarti hampir 1 tahun. Januari sekarang kan sudah hampir November ya toh. Sudah hampir 1 tahun dan kabarnya Desember nanti Ahmad Zoni keluar. Mengapa baru terproses saat ini? Apa yang membuat kasusnya ini bertele-tele, berlarut-larut seperti itu? Karena ada milestone, ada seseorang yang merayakan, ingin merayakan. Berarti kalau dilihat dari kasusnya Ahmad Zoni ini, ada seseorang yang ingin merayakan. Apakah seseorang ini terkait dari misalnya pemerasan yang dilakukan untuk Ahmad Zoni agar Ahmad Zoni membayar sesuatu dan kemudian masalahnya dianggap kelar? Apakah menunggu hal itu dulu? Karena beritanya kan Ahmad Zoni diperas ya toh. Ada simbol orang bertopeng. Jadi ada kemungkinan benar ada pemerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada Ahmad Zoni. Jadi masalah ini sebenarnya harusnya kelar dulu kalau memang Ahmad Zoni ketangkep memiliki ganja. Karena di bulan Januari. Kenapa sampai molor hingga bulan Oktober ya toh? Ternyata ada udang di balik batu. Ada seseorang yang ingin mengambil sebuah keuntungan dari masalahnya Ahmad Zoni ini. Bisa jadi pemerasan yang sudah ditulis Ahmad Zoni di surat tersebut ada benernya. Kemudian apa yang kamu lakukan terhadap Ahmad Zoni untuk orang bertopeng ini? Ada hidden motivasi, ada tujuan-tujuan tersembunyi. Nah, ada keinginan-keinginan tersembunyi dengan memolorkan waktu itu tadi, teman-teman. Kemudian
Apakah karena Ahmad Johnny tidak bisa memenuhi keinginanmu sehingga kamu bergerak walaupun dibilang terlambat? New supportive connection. Jadi setelah Ahmad Johnny dimintai uang terkait untuk kasusnya agar tidak naik ya toh, tapi Ahmad Johnny sepertinya kesulitan untuk memberikan itu, makanya kasusnya ini menjadi agak terlambat untuk agak terlambat untuk diproses karena itu tadi, karena ada yang ingin merayakan sesuatu dan di sini ada new supportive connection. Ternyata orang yang bermain di sini tidak satu orang. New supportive connection, ada kerjasama juga dengan orang-orang. Jadi yang bermain dengan Ahmad Johnny ini tidak satu orang, ada beberapa orang. Selanjutnya, kemudian mengapa dari petugas lapas yang kemarin itu menyatakan bahwa Ahmad Johnny bukan pengedar? Alasannya apa dia memberikan klarifikasi seperti itu? Adakah nama yang ingin dibersihkan? The Loving Man, ya, ada kaitannya dengan seseorang yang memiliki hubungan baik dengan lapas tersebut. Ada yang dilindungi, teman-teman. Mengapa kamu berusaha melindungi orang ini? Karena apa? Karena the Sacred Temple, demi nama baik lapas. Nah, demi nama baik lapas, karena kalau sampai terbongkar tentunya lapasnya juga menjadi kurang bagus namanya. Tapi kalau sudah demikian, jadi yang dikorbankan ini hanya sebatas orang lapas yang menjaga atau yang piket terkait dari pemeriksaan tamu-tamu yang masuk, hanya sebatas itu, tidak sampai ke dalam-dalamnya yang berusaha dilindungi itu. Dari prediksi saya kemarin kan ada, kalau Ahmad Johnny sampai bersuara, ada family yang akan terkait. Nah, family ini bisa dibilang akan banyak orang yang ada kaitannya yang akan terlibat atau akan terseret di dalam kasusnya Ahmad Johnny. Makanya dari petugas lapas tersebut berusaha untuk melindungi orang-orang yang dikasihinya atau orang-orang yang dirasa perlu dilindungi demi nama baik dari lapas tersebut. Ya, apakah seperti itu? Apakah seperti itu? The healing light, ya, healing pengobatan light cahaya untuk memulihkan, untuk menata kembali nama baik lapas, untuk memulihkan lapas dan lain sebagainya. Ini. Jadi kalau sudah begini ya kasihan juga orang-orang yang jaga atau orang-orang yang piket, yang jaga memeriksa tamu-tamu itu. Mereka bisa dibilang dikorbankan demi menjaga nama baik seseorang ini. Padahal penjagaannya ketat loh ya kan? Masa sih sampai kebobolan seperti itu? Kita gali lagi, apakah barang yang dimiliki Ahmad Johnny itu dari pengunjung yang tidak ada kaitannya dengan lapas? The loving man, the loving woman, the loving itu berarti kan ada hubungannya. Tetap ada hubungannya dengan pegawai lapas di sini. Jadi kasusnya ini tidak berdiri sendiri. Tapi karena untuk membersihkan nama baik, pada akhirnya diberikan pernyataan bahwa ada orang luar yang masuk membawa ganja tersebut. Selanjutnya, nah, orang-orang ini apakah kamu kenal dengan baik semuanya? Your hacker self. Tidak semuanya, tapi ada seseorang yang merasa paling benar di sini. Jadi apa ya?
sudah melakukan sesuatu tapi merasa nggak bersalah, merasa apa ya, kayak nggak mau disalahkan kayak gitu. Apakah ini bisnis sampingan dari seseorang gitu aja ya? Apakah pengedaran narkoba di lapas ini bagian dari bisnis sampingan? Victim mentality, tekanan, kebocoran. Jadi memang ada kebocoran di dalam lapas yang pada akhirnya dengan masalah Ahmad Joni ini yang dibilang Ahmad Joni berani untuk speak up, makanya ada pihak-pihak yang tertekan pikirannya dikarenakan ada kaitannya dengan bisnis haram tersebut. Makanya di sini kan ada seseorang kepalanya dipegang tapi tangannya kan ada rantai, kemudian di depannya ada figura tapi ada kebocoran air ya. Jadi apa ya, ada kebocoran energi atau ada sesuatu yang terjadi yang ada kaitannya bisnis haram di lapas. Tapi semuanya itu ingin ditutupi dengan mengatakan bahwa ada orang luar yang masuk membawa ganja yang kemudian diterima Ahmad Joni. Apakah Ahmad Joni dipindah di lapas karena agar Ahmad Joni tidak bisa dengan mudah speak up dengan pengacaranya, dengan keluarganya kayak gitu? The vast universe. The vast universe itu alam semesta. Kalau dalam kasusnya Ahmad Joni ini berarti agar Ahmad Joni tidak terhubung dengan banyak orang, dengan publik, sehingga masalah ini tidak terlalu menjadi ribet untuk yaitu tadi untuk menutupi bisnis haram seseorang. Selanjutnya, travel, perjalanan dan simbol pintu. Ahmad Joni bisa mengungkap kasus ini, bisa. Tapi dari prediksi saya yang kemarin, yang diketahui Ahmad Joni hanya krojo-krojonya saja, tidak sampai ke otaknya yang memiliki bisnis haram tersebut. Hanya krojo-krojonya saja. Tapi di sini sebenarnya Ahmad Joni punya kesempatan untuk membuka kasus ini seterang-terangnya di pengadilan nanti. Cuman sayangnya karena Ahmad Joni sekarang ini dipindah di Nusa Kambangan, tentunya sangat sulit untuk mengungkapkan unek-uneknya ya. Kemudian, apakah Ahmad Joni di Nusa Kambangan bisa dibilang tidak mendapatkan tekanan yang ada kaitannya dengan menutupi bisnis haram ini? Dark talk. Ada pikiran-pikiran gelap. Jadi bisa dibilang ya menghadapi tekanan di sini. Menghadapi tekanan. Setelah itu, nah, los sudah saatnya pergi. Ini kartu ini juga keluar saat saya prediksi yang kemarin. Dua kartu ini keluar ya. Nah, kartu ini keluar berarti untuk bisa membuat dari gerombolan-gerombolan yang melakukan bisnis ilegal di lapas tersebut cuci tangan. Kalau ini diperiksa banget akan banyak loh yang kesangkut. Makanya di kemarin itu kan ada kartu family. Tapi masalahnya ditutupi kemudian dengan mengambil sebuah pernyataan bahwa Ahmad Joni bukan pengedar tapi pemakai, dan barang itu didapat dari tamu yang berkunjung pada Ahmad Joni. Sebenarnya ya gampang saja. Yang menemui Ahmad Joni itu siapa? Kan pasti ada datanya, ada CCTV-nya, di hari apa dan lain sebagainya. Dari orang itu tentunya bisa diselidiki, benar nggak kamu membawa ganja? Nah, kemudian petugasnya siapa? Tapi teman-teman, dari pengacaranya Ahmad Joni sampai bilang begini ya toh, kalau Ahmad Joni di Nusa Kambangan, kalau sakau nanti bagaimana? Berarti Ahmad Joni di dalam penjara itu masih sebagai pemakai yang bisa dibilang rutin makainya. Makanya pengacaranya khawatir kalau sakau bagaimana.
Sebenarnya bisnis sekarang di narkoba di lapas ini bukan rahasia umum lagi loh. Banyak kok berita-berita yang dulu-dulu ya toh. Tapi selalu ditutupi. Kenapa ya? Itu tadi, menjaga nama baik lapas tersebut, juga menjaga nama baik orang-orang yang terlibat. Hanya saja setelah Ahmad Zoni ini kan publik figur, kemudian rakyat ini rame, kok bisa di lapas memakai narkoba, kok bisa dia dituduh sebagai pengedar, siapa yang menyuplai, kayak gitu.